Masya Allah ya, luar biasa ya. Kita dengar tadi apa yang dinyanyikan oleh Nas ini membuat kita istighfar, merinding rasanya ya. Kita harus ingat kita pada saat kita lagi sehat, sebelum kita sakit, kadang-kadang kita sebagai manusia kita lupa. Mungkin ibu nih, saya mau tanya, ibu namanya siapa, mohon izin? Ibu Iis. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam. Ibu Iis, saya mau tanya sama Ibu Iis. Ibu Iis pernah nggak atau melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang membuat Bu Iis istighfar? Sering. Sering. Apa contohnya Bu Iis? Contohnya sekarang lihat Mas Padli, astagfirullahaladzim. Tampannya, cakepnya, aduh gantengnya. Saya nggak mau jauh-jauh. Maaf Bu, Ibu. sebentar saya anterin teman saya pulang dulu. Yang ini Ibu. ngiri. Ibu nggak boleh begitu. Astagfirullahaladzim. Saya diserang. Alhamdulillah Ibu. Astagfirullah. Ibu yang harus istighfar itu ibu. Sini bu. Astagfirullahaladzim. Ibu istighfar. Iya. Sini bu, sini bu. Ya Allah ini ibu, ya Allah. Sudah bu, sudah bu. Sudah bu, Ya. sudah bu. Ya. Ibu. Ya. Kalau sesuatu yang ganteng, Ya. yang dibacanya Masya Ya. Allah. Masya Allah. Gantengnya. Ibu, bu. Iya. Coba. Iya. Pegang mic-nya dong. Astagfirullahaladzim. Ibu terima kasih banyak, tepuk tangan dong buat Ibu Iis, Masya Allah. Nih kita sapa juga nih jamaah yang ada di rumah, terima kasih banyak Ibu Iis ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, senang banget hari ini. Di awal tadi kita sudah belajar dari lagu yang dinyanyikan oleh Nas ya. Banyak yang harus kita ingetin pada saat kita sehat, pada saat sebelum kita mati, pada saat kita masih muda, dan segalanya lah intinya nih. Nah nih, mungkin saya mau ingatkan lagi nih, biasanya nih buat kita nih suami istri atau mungkin buat ibu-ibu dan juga jamaah yang ada di rumah, biasanya kalau misalnya suami pernah nyakitin istri dengan kata-katanya, suka lupa minta istighfar ya Bu ya, bener ya Bu ya? Atau mungkin juga pernah nih ibu-ibu yang ada di sini nih ngebangunin suaminya teriak-teriak, "Pak, bangun Pak, bangun Pak." Suaminya bangun sambil kesal di hatinya, lupa istighfar dia. Bahkan juga banyak nih yang harus setiap waktu nih kerja sibuk sampai nggak ada waktu untuk istighfar. Jadi kayaknya, istighfar ini sebenarnya simpel ya Bu ya, kata-katanya Bu, astagfirullahalazim. Tapi kok jarang banget ya disebutin ya. Nah nih hari ini nih kita perlu tahu juga bahwa ternyata kata-kata istighfar ini sangat luar biasa manfaatnya. Sangat luar biasa artinya. Sangat luar biasa maknanya. Nah sekarang nih, tema yang kita angkat hari ini adalah 1, 2, 3 dahsyatnya istighfar. 1, 2, 3 dahsyatnya istighfar. Ih, luar biasa, tepuk tangan dulu dong Bu. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini nih sering istighfar ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, istighfar gara-gara apa Bu? Gara-gara belum dapat uang belanja ya Bu ya? Atau uang belanjanya habis, ya Allah. Nih hari ini nih Bu ya, kita kedatangan bintang tamu nih Bu. Bintang tamunya cemen Bu. Bintang tamunya cemen ya Bu ya? Cemen emang, sebenarnya namanya bukan cemen Bu. Namanya Krismanto Eko Prasetyo. Biasanya dipanggil cemen. Tepuk tangan dulu dong buat cemen. Saya mau Tapi orangnya nggak cemen. Saya mau tanya cemen, kenapa dipanggil cemen? Soalnya itu ledekan dulu pas SMP gitu. Takut sama Cemen cewek. itu maksudnya apa? Penakut. Penakut. Saya takut sama cewek dulu. Tapi kalau mau yang belakang nggak takut dong. Coba lihat dulu. Ya, Katanya takut sama cewek, tapi yang belakang nggak takut Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. suruh stand komedi dulu satu bait. Komentar. Saya tuh kalau di sini tuh di acara ini baru pertama kali dan melihat yang vokalis bandnya nih. Oh vokalis band. Ya Allah. Oh, yang mana? Ya, Maksudnya? Yang cewek. Wah. Cewek. Iya masa Kiki laki ngeliat Iya. laki nggak mungkin Wah. lah. Cantik banget gitu. Cantik Wah. banget ya. Terus, Gemes Terus? bawaannya pengen saya cubit. Wah. Pakai gunting kuku. Iya. Berdarah dong anak orang. Tepuk tangan dong buat cemen Bu. Ada aja nyubit orang pakai gunting kuku. Ini langsung aja nih ya kita dengarkan tausiah nih dari tema yang kita angkat hari ini, dahsyatnya istighfar. Yang pertama kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ustadz Maulana. Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz.
Tolong dijelaskan nih Pak Ustadz nih, kalau kita bicara sebelum kita masuknya ke dahsyatnya istighfar Pak Ustadz, Allah itu telah menganjurkan untuk setiap hambanya tadi beristighfar. Tapi mengapa masih banyak orang-orang yang lalai, bahkan orang-orang ini tidak mau beristighfar kepada Allah? Silakan Pak Ustadz, boleh dijawab. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ini pertanyaannya, kenapa? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ini pertanyaan buat kita semua. Harusnya kita bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Jangan permainkan. Astagfirullahaladzim. Tapi masih melihat wajah ganteng. Astagfirullahaladzim. Ada tadi ibu-ibu begitu. Kenapa masih banyak orang yang lalai, bahkan tidak mau beristighfar? Yang pertama, asik dengan kenikmatan. Karena asiknya dengan kenikmatan, dia lupa beristighfar. Ini bahaya loh. Jangan sampai atas kenikmatan itu ada sesuatu kewajiban yang terlalaikan. Orang sibuk dengan kewajibannya, kenikmatan yang Allah berikan, sehingga lupa untuk istighfar. Jamaah. Ada lagi, kenapa ada orang tidak mau beristighfar? Karena lupa mengingat Allah. Makanya kalau mau ingat Allah, sering-sering lihat orang mati. Sering-sering ke kubur. Sehingga kita senantiasa banyak-banyak istighfar, karena ada namanya siksa kubur. Ada namanya kematian. Sehingga kita harusnya untuk senantiasa berdoa kepada Allah dan senantiasa ingat kepada Allah. Yang ketiga, tidak peduli akan peringatan. Kadangkala tanpa kita sadari, ada orang yang mengingatkan kita, justru kita mengabaikan. Yuk salat yuk. Jangan gituin dong, nanti orang tersinggung. Enggak. Itu kadangkala harusnya istighfar. Makanya ada juga yang menyebabkan orang lupa beristighfar karena tidak adanya penyesalan. Mohon maaf kepada siapapun, kalaupun mungkin kita melakukan satu hal, kebaikan sekalipun, kita tetap beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Kenapa baca istighfar? Waktu sesudah salat, lalu simpan tangannya di atas dahi. Kenapa? Jangan sampai ketika kita salah, pikiran kita kemana-mana. Itu. Dan kenapa setelah salat, kita salam kiri kanan. Jangan sampai ada perbuatan kita yang menyebabkan sampai gening kanan kita tersinggung. Mungkin bau parfum kita harum kok, tapi menurut orang nggak cocok baunya. Bisa jadi seperti itu. Atau ada aktivitas, tapi mengganggu yang di sebelah. Karena makanya yang paling bahaya juga, karena sibuk dengan aktivitas terlalu banyak kegiatan. Diaturlah waktu demi waktu itu. Jangan salat karena sisa waktu. Jangan ibadah karena sisa tenaga. Jangan mengaji di waktu yang tersisa, tapi siapkan waktu untuk mengaji, siapkan waktu untuk ibadah. Mau kemana kita? Betul tidak, Bu? Ibu? Kan manusia itu kan tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Makanya jangan pernah lupa untuk beristighfar. Karena istighfar itu merupakan cerminan akan kesadaran diri dari orang-orang yang bertakwa. Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu senantiasa beristighfar. Selalu memperbaiki diri, apalagi sumber sesuatu kekuatan itu adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Sehingga setan pun kabur. Karena dua kalimat yang tidak bisa diucapkan oleh setan. Istighfar, astagfirullah, dengan la ilaha illallah. Dua kalimat ini tidak bisa diucapkan setan. Maka kalau ada setan, astagfirullahaladzim, lari itu setan. Dan ini tidak bisa. Apalagi istighfar itu dapat menolak bencana dan menjadikan salah satu sarana turunnya keberkahan dan rahmat Allah. Itu. Kalau mau dapat rahmat, banyak-banyak istighfar. Kalau mau terhindar dari bencana, banyak-banyak istighfar. Luar biasa nih istighfar. Kenapa manusia mengabaikan istighfar itu? Apalagi orang akan mendapatkan kemudahan atas istighfar itu. Masya Allah, Pak Ustadz terima kasih banyak. Luar biasa. Tepuk tangan dong Pak Ustadz Maulana.
Ini di awal-awal aja ini kayaknya udah bagus banget ya. Tadi penjelasan dari Pak Ustadz kenapa sih orang-orang pada nggak mau istighfar. Kadang suka lupa gara-gara kesibukan, gara-gara nggak mau menerima masukan. Padahal manfaatnya itu banyaknya luar biasa. Masya Allah, ya Allah. Kenapa kok kita jarang beristighfar? Nah sekarang nih, kita coba nih. Nanti dengarkan juga ada tausiah dari Ustadz Abdul Kafi. Tapi sebelumnya saya mau kenalin dulu nih jamaah yang ada di studio nih. Yang pertama, nih ada yang bajunya biru dan bajunya hijau. Masya Allah, coba angkat tangan dulu Bu yang bajunya biru, bajunya hijau. Nah ini dari mana nih mereka nih? Alhamdulillah dari Majelis Taklim Anissa Al-Amin Serondol Wetan Banyumanik Semarang. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu. Ibu terima kasih banyak ibu udah mampir ke sini. Dadah Bu sampai di rumah. Tuh udah sampai nih Masya Allah ya. Gantian nih tuh Bu. Anak suami semua udah pada nonton semuanya nih. Alhamdulillah udah nyampe ini katanya. Mudah-mudahan nanti pulangnya juga selamat ya Bu ya. Amin. Dan selanjutnya nih ada di sebelah kiri saya sebagian dan di sebelah kanan saya, di belakang saya sebagian. Ada ibu yang cantik-cantik juga yang gak kalah kerennya. Bajunya ini colorful, warna-warni, kerudungnya pink. Cewek banget deh pokoknya deh. Dari Majelis Taklim Babun Rajah Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat. Masya Allah tepuk tangan buat semuanya ibu. Ibu dada Bu silakan. Masya Allah. Ibu yang berdiri di belakang boleh Bu. Bu kasih tahu yang di rumah udah hadir. Wow yang di belakang. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu ya. Mudah-mudahan selamat sampai di sini, selamat juga sampai di rumah ya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih Ustadz Abdul Kafi. Wah Masya Allah. Tepuk tangan. Wih, ibu-ibu kalau yang ganteng gak usah disuruh tepuk tangan sendiri. Tadi saya tausiah tidak tepuk tangan. Abu Kafi tausiah tepuk tangan semua. Masya Allah. Itu kelebihannya Pak Ustadz. Gak apa-apa Ustadz istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini Ustadz Abdul Kafi. Ustadz Kafi tolong dijelaskan nih. Digolongkan ke dalam kelompok apa nih? Orang-orang yang lalai bahkan tidak mau beristighfar. Silakan mohon izin waktunya. Terima kasih Mas Fadli. Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ibu-ibu pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Digolongkan apakah orang yang lalai sampai-sampai dia enggan untuk berzikir, mengucapkan istighfar. Yang pertama, dia adalah orang-orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa orang-orang yang berpaling enggan untuk mengingatku, berzikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Allah akan bikin sempit dunia dan akhirat. Naudzubillah summa naudzu. Ya Allah, kalau Allah udah bikin sempit itu susah. Rumah tangga sempit. Mau nyari rizki sempit. Mau cari ilmu, pikiran, iya Bu, punya rumah mewah nan megah, hati masih resah gelisah. Punya harta melimpah, hati masih galau merana. Itu menandakan bahwa dirinya hidupnya tidak susah. Kalau Allah udah bikin sempit, kemanapun juga susah Bu. Kemudian apalagi? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dikumpulkan di hari akhir nanti, hari kiamat, dalam keadaan buta. Yang lain bisa ngelihat Bu, kita kagak bisa ngelihat, buta. Boro-boro kita mau lewatin jembatan Shirathul Mustaqim. Yang ada malah nyempung, orang kagak kelihatan. Kita mau minta tolong kepada siapa? Ibu kita ketika ditepak. Engkau ibuku, bukan. Engkau ayahku, bukan. Engkau Nabi Adam, bukan. Engkau Rasulullah, bukan. Bingung mau siapa. Maka nanti kita dikumpulkan dalam keadaan buta. Maka orang-orang yang seperti ini rugi dunia dan akhirat. Ini naudzubillah summa naudzubillah istighfar itu. Yang kedua apa?
Yang kedua, orang-orang yang tidak mau berzikir, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, termasuk orang-orang yang sombong. Kenapa orang-orang yang sombong, Bu? Istighfar itu memohon ampun kepada Allah. Kalau orang yang tidak mau memohon ampun kepada Allah, sombong dia. Dia lupa siapa yang menghidupkannya. Dia lupa siapa yang memberikannya harta. Dia lupa siapa yang memberikannya paras, cantik dan ganteng. Siapa, Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini digolongkan orang-orang yang sombong. Istighfar itu kan mohon ampun, Bu. Istighfar adalah sebagai tanda bahwa kita sebagai hamba yang butuh terhadap Rabb Tuhan semesta alam. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Kafi. Tepuk tangan dong buat Ustadz Kafi. Bu, Ibu mau nggak jadi orang yang sombong, Bu? Gak mau ya, Bu ya? Mau nggak, Bu, nanti buta, Bu, pada saat jalan di Siratal Mustaqim? Mau nggak, Bu? Enggak ya, Bu ya? Nah, mulai sekarang nih sama-sama nih kita mulai rajin-rajin berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dihindarkan dari hal-hal tersebut ya, Bu ya. Amin. Nah, sekarang saya mau ngobrol dulu nih sebelum nanti kita dengarkan tausiah dari Ustadz Syam. Cemen. Ya. Cemen. Iya. Men. Cemen, Mak. Bang. Mak, Kenapa, suka Ustaz? nggak dipanggil cemen? Apa? Cemen. Kenapa? Suka nggak dipanggil cemen? Suka aja, kan bawa rezeki itu. Wah, bener Masya Allah. Kenapa nggak rencana ganti? Kan itu ledekan. Ya tapi kan karena ledekan bisa jadi rezeki. Berkah gitu. buat Berkah. dia. Kan kalau omongan itu nama itu kan mengandung doa. Kan nama aslinya udah doa. Oh gitu. Iya. Ada aja jawabannya ya. Makanya nggak usah ditanya. Saya aja yang nanya nih. Coba Cemen sekarang. Ya. Kalau Cemen pernah nggak? Maksudnya beristighfar. Dalam hal apa Cemen beristighfar? Kalau saya sih sering beristighfar gitu, apalagi ketika saya lagi di jalan raya gitu. Terus? Ketemu cewek-cewek gitu yang pakaiannya astagfirullah gitu. Oh iya, langsung istighfar. Bener Iya, juga ya dia, kan? bener. Terus di kemacetan, istighfar juga Kenapa gitu. Pak istighfar? Ya kan macet, Bang. Oh iya bener ya. Masa disyukurin? Iya. Ya kan gimana sih, Allah? Iya. Salah nanya. Iya. Aduh, PR nih. Itu kalau di jalanan. Ah. Kalau di kenikahan juga, ke kenikahan teman saya selalu istighfar gitu. Kenapa begitu? Soalnya apa ya, hiburannya dangdutan gitu. Oh, Dangdutan sekarang kan tuh pakainya minim-minim kan biduannya. Oh, gitu Saya ya. istighfar mulu gitu. Astagfirullahaladzim. Sambil merem. Apa? Sambil belum merem. merem apa sambil melek? Enggak, saya justru galau gitu. Galaunya? Ya kan dilihat dosa nggak dilihat saya. Ya, bukan yang begitu. Aduh, coba di satu lagi pertanyaan saya. Pernah nggak merasakan fadilah atau keutamaan dari istighfar? Saya pernah gitu dulu tuh pas yang lulus SMK ya. Terus dituntut buat kerja di PT gitu. Saya PT? Saya ngelamar kerja di PT tapi selalu gagal gitu. Gagal. Karena? Karena saya punya kelemahan fisik lah. Oh gitu. Boleh Punya tahu nggak kekurangan. kelemahannya apa? Saya buta warna gitu. Beneran? Beneran. Oh, ya Allah. Buta warna parsial gitu. Kan di PT nggak diterima tuh Iya, yang betul, buta warna betul. gitu. Jadi saya ngelamar di PT-PT selalu ditolak, Selalu selalu ditolak. gagal medical testnya gitu. Hampir sekitar 20 PT lah saya gagal mulu tuh. Lu rajin juga dia ngelamar sih. 20 PT. Terus. Iyalah, kan terus gara-gara gagal terus tuh dimarahin mulu sama orang tua gitu. Wah, lu nganggur mulu di rumah lu. Nyusahin orang tua gitu. Terus? Saya istighfar gitu kan, selalu sholat gitu, dan alhamdulillah dikenalkan dengan seni stand up comedy. Nah, dari sini saya belajar stand up comedy dan alhamdulillah sampai sekarang gitu. Wah, sekarang Cemen kan udah ngetop nih. Datang lagi ke 20 PT yang kemarin ditolak. Tuh, sekarang gue udah ngetop, gak perlu lagi katanya bilang gitu ya kan? Tapi Balas pernah dendam. bang, pernah Gak boleh, astagfirullahaladzim. pernah PT yang waktu itu nolak nelpon saya gitu. Ngapain? Ngasih callingan gitu. Callingan? Iya, Buat? callingan buat kerja. Padahal saya udah jadi artis sekarang gitu. Luar biasa. Masya Allah, bener-bener ya. Istighfar ini gak main-main. Masya Allah. Kalau udah Allah bantu, gak ada yang bisa menjegalnya lagi, Bu ya. Atau yang menghambatnya lagi. Ini sekarang kita lanjutkan lagi nih. Masya Allah, Ustadz Syam, boleh kesini sama-sama saya nih. Tolong dijelaskan juga nih, bicara masalah hukuman dari Allah. Bicara hukuman dari Allah di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang tidak mau beristighfar. Apa hukumannya? Silakan Ustadz Baik. Syam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rugi orang yang tidak mau beristighfar. Kenapa rugi? Setiap manusia pasti pasti punya semua orang pasti punya Yang dihitung adalah ketika di akhir hayatnya, ketika di akhir hidupnya mereka sempat beristighfar. Istighfar itu apa, Bu? Istighfar. Istighfar diambil dari kata atau diambil dari kalimat ghafara. Ghafara artinya ampunan. Ditambahkan dengan isti. Isti artinya adalah memohon. Benar-benar memohon. Kalau ada kalimat isti, ada isti terus ada kata aslinya di belakangnya istighfar, itu adalah artinya benar-benar memohon ampun. Apa itu yang kayak gimana tuh benar-benar memohon ampun? Bukan hanya mulutnya yang beristighfar, tapi juga tubuhnya beristighfar, hatinya beristighfar, jiwanya beristighfar. Ya Allah, saya benar-benar menyesal atas apa yang pernah saya lakukan. Astaghfirullahaladzim. Bukan pas lihat yang ganteng-ganteng, Bu ya. Bukan pas lihat yang cantik-cantik. Istighfarnya karena istighfar karena berdosa. Ngelihat yang gak halal misalnya. Tapi kalau ngelihat yang cantik, Masya Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan dia secantik itu. Maha Suci Allah yang telah menciptakan dia seganteng itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerugiannya yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Abdul Kafi, akan buta di hari kiamat. Kemudian kerugian yang kedua bagi orang-orang yang tidak mau beristighfar ketika mereka di dunia adalah kerugiannya dia tidak akan kembali kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah, beristighfarlah kepada Allah, berarti engkau akan kembali. Kita ini, Bu, jalannya lurus, Bu. Ketika lahir di dunia kita lurus semuanya. Tidak ada anak-anak yang lahir langsung nakal, enggak ada, Bu ya? Biasanya bapak-bapak baru nakal gitu ya? Oh, enggak. Biasanya anak muda baru nakal, biasanya sekolah nakal, baru nakal karena kena lingkungan. Kalau yang baru lahir, anak kecil tidak ada yang nakal. Kenapa? Fitrahnya. Memang orang baik. Tapi semakin lama waktu berjalan, setan semakin menggoda kita. Membuat kita ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Akhirnya kita bisa tergoda. Akhirnya kita sedikit demi sedikit akan meninggalkan yang namanya Allah. Kita akan meninggalkan Allah, kita akan meninggalkan agama, kita akan meninggalkan masjid, kita meninggalkan Al-Quran. Dan salah satu cara supaya kita bisa kembali adalah dengan dengan cara beristighfar. Orang kalau nggak mau beristighfar nggak akan bisa kembali. Orang kalau nggak mau minta ampunan nggak bakal bisa kembali. Kita tahu kita semua punya dosa. Kita tahu kita semua punya salah. Satu-satunya cara agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat adalah memohon ampunan Allah. Kalau kita mau berhitung pahala, berapa sih pahala kita? Kalau kita cuma mau mengandalkan pahala untuk masuk surga, punya berapa sih, Bu, pahalanya? Dibandingkan sahabat yang sampai sholatnya 1000 rakaat. Dibandingkan sahabat yang sampai ngajinya 1 malam bisa 10 juz. Kita ngajinya berapa sih? Kita mau ngandelin apa, Bu? Puasa. Bisa puasa Nabi Daud, puasanya kayak gimana? Sahabat-sahabat terdahulu sambil perang, sambil jihad mereka berpuasa. Kalau kita mau ngandelin sedekah, sedekahnya Utsman bin Affan berapa? Bisa nggak kita kayak Abu Bakar bersedekah? Bisa nggak kita menanggalkan pakaian yang kita pakai untuk orang lain? Tidak bisa kita andalkan. Salah satunya, satu-satunya cara yang kita bisa andalkan adalah dengan memohon ampun, memohon istighfar supaya kita bisa selamat dan di dunia dan di akhirat. Berarti bahaya yang paling besar bagi seseorang yang tidak mau kembali, tidak mau memohon ampun kepada Allah, yakni mereka tidak akan bisa kembali ke fitrahnya dan tidak akan pernah bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa ada dua. Ada dosa sebelum, ada dosa sesudah. Dosa-dosa sebelum, dosa sesudah. Sebelum itu, itulah tobat. Supaya kita belum melakukan dosa, tobat duluan. Sementara kalau dosa yang sudah dilakukan, itulah dengan istighfar. Jadi istighfar kalau sudah melakukannya. Dan tobat sebelum melakukannya. Maka kita diminta tobat. Tobat artinya kembali. Pada saat pemikiran-pemikiran yang gak bagus, astagfirullahaladzim, Ya, tobat dulu ya. Tobat dulu. Tobat dulu di istighfar juga sekalian. Supaya tobat dulu sebelum melakukannya.
Jangan sampai yang saya lakukan ada dosa di dalamnya. Betul. Masya Allah, luar biasa. Nih, seru banget ya Bu ya. Ternyata istighfar itu benar-benar dahsyat ya Bu ya. Tepuk tangan dulu dong Bu buat semuanya. Masya Allah nih, makin seru aja pembahasan kita buat jamaah yang di rumah nih. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan melihat ada penampilan dari Nas yang liriknya diambil dari salah satu hadis Rasulullah SAW. Dan juga masih ada tausiah dari narasumber kita nih. Tentang tema kita hari ini adalah dahsyatnya istighfar. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Langsung beristighfar. Atau bukan akan diberi jalan keluar dan rezeki yang tak disangka. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ampuni hambamu ya Allah, ampuni hambamu. Masya Allah, tepuk tangan sekali lagi dong buat Nas. Luar biasa, terima kasih banyak Nas. Ini tadi lagunya itu diambil dari hadis Rasulullah, dari riwayat Abu Daud ya, Ustaz Syam benar ya. Wah, riwayat Abu Daud yang mengatakan bahwa di situ tadi ada kalau misalnya kita banyak-banyak beristighfar, niscaya Allah itu akan menjadikan setiap kesedihannya itu adalah kelapangan. Dan untuk setiap kesempitannya itu ada jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Ya Allah, senangnya ya Allah Bu. Padahal gampang banget, cuma istighfar doang ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Nih Masya Allah nih buat jamaah yang di rumah nih, Masya Allah terima kasih banyak. Bagi Anda yang baru bergabung di Islam itu Indah, kita ingatkan lagi bahwa tema kita hari ini bagus banget, menarik banget. Jangan sampai terlewat nih. Temanya adalah dahsyatnya istighfar. Tuh 2, 3, dahsyatnya istighfar. Dan bintang tamu kita hari ini di sini ada Krismanto Eka Prasetyo, yang biasa dipanggil Cemen. Tuh 2, 3, Cemen. Tepuk tangan dong buat Cemen. Ini orangnya seru banget ya. Coba sedikit lagi dong, ada kata-kata gak yang bisa bikin ini buat jamaah yang di rumah? Sedikit stand up dong, sedikit-sedikit. Yaudah nih ya, saya ini dari Cikarang ya. Nah ini lokasi syuting ini di Jakarta. Cikarang ke Jakarta jauh banget. Dari rumah saya dandan biar ganteng. Sampai sini lihat sendiri muka saya. Kegantengan saya expired ya. Tepuk tangan dong Bu. Gak boleh gitu. Harus bangga apa yang Allah udah berikan sama kita. Jangan expire. Ini Masya Allah ini luar biasa. Nih kita lanjutkan lagi yuk dengan tausiah dari Ustadz Maulana. Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz. Tolong dijelasin nih Pak Ustadz nih. Mengapa Allah menganjurkan untuk para hambanya untuk beristighfar Pak Ustadz. Dan mungkin sebagian dari kita ada yang lupa. Atau mungkin seperti apa tata cara atau ucapan istighfar kepada Allah yang afdol. Masya Allah, silakan Pak Ustadz. Saya akan membahas dari sisi kemuliaannya, faedahnya istighfar dan tata caranya. Ini dua sisi ini. Sisi yang pertama, keutamaan istighfar itu, kenapa Allah menuntut kita untuk beristighfar? Salah satunya adalah bagaimana istighfar itu bisa menghapus dosa. Tapi ketahuilah, kalau cuma baca astagfirullahaladzim, itu bisa jadi pembungkusnya doang. Harus ada isinya. Ada pengakuan, ada berjanji, ada tidak mengulanginya, kalau perlu mengganti. Kemudian istighfar itu mengangkat azab yang akan menimpa manusia. Harusnya azab itu datang, tapi karena dia membaca istighfar, azab itu tidak datang. Makanya istighfar itu menolak azab. Namanya tolak bala juga. Alhamdulillah. Makanya kalau orang mau tolak bala, banyak-banyak istighfar. Nah, apalagi
Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang selalu beristighfar dan mendapatkan rasa aman, damai, dan ketenangan jiwa. Kalau orang-orang banyak istighfar, itu enak rasanya, tenang, plong, karena ada pengakuan. Kalau orang itu tidak mau mengakui dosanya, itu pasti tidak enak hidupnya. Betul? Apalagi istighfar itu menyebabkan turunnya rahmat Allah. Kenapa Allah tidak menurunkan hujan, kemarau berkepanjangan? Karena tidak beristighfar. Kenapa rezekinya mandet, nggak bisa datang? Karena ada dosa. Apalagi menyebabkan insya Allah masuk surga. Dan ada lagi menghilangkan kesusahan dan mudahkan rezeki. Sekarang tata cara istighfar. Sebenarnya istighfar ini kapan saja boleh. Silakan. Tapi kalau kita bersikit istighfar, pilihlah di 4 waktu ini. Yang pertama, sesudah salat. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illallah wa la yuqayyumu atubu ilaihi. Itu sesudah salat. Astagfirullahaladzim. Kita langsung baca. Kalimat yang pertama, sesudah salam istighfar. Kalau sesudah maghrib 10 kali. 10 kali ya. Kalau maghrib dan subuh 10 kali. Kalau duhur, asar, dan isya 3 kali. Ya Bu ya? Nah, kalau perlu pagi-pagi sekali. Kemudian di waktu sahur. Di waktu sahur di mana Allah membuka pintu-pintu tobatnya, di waktu doa-doa diijabah, bacalah 70 sampai 100 kali. Kemudian di waktu sesudah salat subuh. Amin. Kenapa? Supaya langkah kita lebih bagus. Apalagi kalau bangun tidur itu paling bagus banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku jika aku berdosa kepadamu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku jika aku berdosa pada tubuhku, dan ampunilah dosa-dosaku jika aku berdosa kepada sesama manusia. Jadi waktu pagi, waktu salat sesudah salat, waktu sahur, ada lagi. Apa? Waktu maghrib. Makanya ada salat sunat awabin, 6 rakaat sesudah maghrib. Itu pengampunan dosa. 2 rakaat. Salat sunat awabin namanya. Itu pengampunan dosa. Makanya sesudah maghrib paling bagus kita juga melakukan istighfar. Masya Allah, luar biasa, jelas banget tadi Ustadz nih, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Ustadz Maulana sampai dengan bagaimana tata caranya kita beristighfar supaya lebih afdol. Nah sekarang nih kita berbicara sama Ustadz Abdul Kafi nih, mohon izin. Nah ibu-ibu jangan Ustadz Abdul Kafi tepuk tangan terus. Aduh, senang banget Bu. Ustadz Abdul Kafi coba jelasin juga nih bicara masalah seperti apa tentang dahsyatnya atau keutamaan istighfar bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Mohon izin, silakan. Oke, terima kasih. Pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah. Seperti apa dahsyatnya dan keutamaan istighfar bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Ini istighfar sungguh sangat luar biasa. Tadi guru kita Ustadz Maulana sudah menjelaskan tentang kelebihan keistimewaan dari istighfar. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertobatlah kepada Allah. Apa yang kita dapat? Yumatti'akum mata'an hasanan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kita terus menerus. Dan juga apa Bu? Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia keistimewaan tadi karena dia sering meminta ampun kepada Allah dengan karunia Allah Subhanahu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini tadi sudah dibawakan oleh Benas. Tepuk tangan dong buat Benas, luar biasa. Ya, udah dibawakan tadi, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya, banyak yang meriwayatkan hadis ini. Apa saja keutamaannya, dahsyatnya? Ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kesempitan kita kelapangan, Bu. Bayangkan tadi saya di awal menjelaskan bahayanya orang yang jarang istighfar. Allah bikin sempit, tapi sekarang sebaliknya Allah bikin lapang. Insya Allah Allah akan bikin lapang. Kalau Allah udah ngasih lapang enak aja, Bu. Wa min kulli hammin faraja. Dan dari setiap kegelisahan hati itu ada obatnya, ketenangan.
Sekarang saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu di sini ada nggak yang ketika marah atau ketika sedih? Ketika marah deh dulu. Ketika marah, ketika mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Ada nggak yang marahnya makin naik? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada nggak, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Karena istighfar itu bisa melapangkan hati. Dan apalagi, Bu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kita dari hal yang tak diduga. Coba tadi lihat bintang tamu kita yang dimuliakan Allah, Cemen, Mas Cemen. Ya kan? Om Cemen. Om, ya kan? Ya, tadinya 20 ditolak. 20 perusahaan ditolak, benar ya Mas ya? Sekarang jadi artis. Itu. Betul, Iya. gak ada yang menyangka. Jadi nggak ada yang menyangka. keutamaan istighfar itu emang sangat luar biasa banget ya. Ustadz betul. Maulana, orang aja yang ditolak 20 perusahaan aja bisa jadi artis gara-gara istighfar Iya. tuh. Masya Allah. Masya Tapi Allah. nggak gini juga kali pas ini. Enggak, Ini memang dong, cowok. enggak gini. Kalau saya lihat Cemen ini alhamdulillah. Ada namanya bentuk kesyukuran nikmat. Betul, amin, Allah punya amin. rencana yang baik buat kita. Cuma kadang-kala kita manusia ini yang selalu berburuk sangka akan rencana itu. Makanya memang banyak-banyak istighfar. Kadang-kadang pikiran kita yang harus diistighfarkan. Betul. Kadang-kadang kita dosa kepada Allah Betul. karena berburuk sangkanya itu. Nah ini Masya Allah ini luar biasa. Nanti kita lanjutkan lagi ya pembahasannya ya. Buat jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini buat yang di rumah ini boleh nyiapin Al-Qurannya. Nanti kita akan ngaji bareng nih bersama Ustadz Syam, Ustadz Abdul Kafi, dan juga Bella. Di surah Az-Zumar ayat 53 sampai dengan ayat 55. Dan juga akan ada kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Tentang apa? Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, surat yang tadi kami bacakan itu mengajak teman-teman semua, mengajak kita semua sebagai manusia untuk senantiasa kembali lagi kepada Allah, jangan sampai melampaui batas dan selalu bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Benar begitu Ustaz?
Ya, betul sekali. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hambanya agar kita jangan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu luas dan rahmat Allah akan turun kepada orang-orang yang nanti selalu mengingat Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah pula kita melampaui batas. Hati-hati, dan janganlah kita pula melampaui batas, artinya lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak mau berzikir, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melampaui batas sesungguhnya Allah tidak sangat suka orang-orang yang lebay, orang-orang yang over, tidak mau berzikir kepada Allah, sombong, padahal dia lupa apa yang diberikan kepadanya seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, janganlah lupa kita selalu beristighfar kepada Allah, karena itu adalah bentuk pengampunan, permohonan ampun seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, terima kasih Bella, terima kasih Ustadz Kafi udah membacakan kita surah Az-Zumar yang luar biasa ayat ini ya. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang melampaui batas sebenarnya. Orang-orang yang melampaui batas, sebesar apapun dosa kalian, kembalilah pada Allah. Sebesar apapun dosa kalian, kembalilah sama Allah. Sebesar apapun dosa kita, masih jauh lebih besar ampunan Allah. Tidak pernah berputus asa. Mungkin kita dosanya sangatlah besar, kita kembali kepada Allah. Shadaqallahul azim. Ada sebuah kisah tentang seorang ulama besar yang mendawamkan istighfar. Suatu hari diceritakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya tentang biografi Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang kita kenal dengan mazhab Hambali ya Bu ya, Imam Ahmad bin Hambal. Suatu hari Imam Ahmad bin Hambal hobinya adalah berjalan-jalan atau musafir, safar ke traveling salah satu negara. Beliau masuk ke dalam masjid. Setelah sholat maghrib, beliau berzikir kepada Allah, mengaji, membaca biasa, mengaji Al-Quran. Sholat isya, setelah sholat isya, beliau bingung mau kemana. Zaman itu nggak ada hotel Bu, nggak ada penginapan. Beliau bingung mau kemana, akhirnya di masjid, baring-baring ke pojokan masjid. Tidur di pojokan masjid Imam Ahmad bin Hambal. Tidur di pojokan masjid, ditegur sama, tiba-tiba ada yang berteriak kepadanya. Marbot masjid mengatakan, ya Syekh, wahai Syekh. Wahai orang tua, Syekh itu artinya Bu, kalau nggak orang tua, guru, bapak-bapak, orang tua. Jadi jangan cepat bangga kalau dipanggil Syekh, karena Syekh ini artinya juga orang tua. Belum tentu ulama dipanggil Syekh. Wahai Syekh, wahai orang tua, ngapain kau tidur di situ? Tidak boleh tidur di masjid. Tidak boleh tidur di masjid. Saya ini musafir Pak, saya tidak punya rumah di sini. Saya ini dari perjalanan jauh, izinkan saya tidur di masjid. Keluar, pokoknya yang namanya peraturan, tetap peraturan. Mau Anda siapa, kayak mau Anda orang tua, mau Anda tidak punya rumah, terserah Anda, yang penting tidak boleh tidur di masjid. Keluar sana. Akhirnya keluarlah Imam Ahmad bin Hambal, keluar di teras masjid. Ketika marbot ini mau mengunci masjid, dilihat lagi Imam Ahmad di situ. Dia tidak tahu kalau ini Imam Ahmad. Seandainya mungkin kita langsung perkenalkan diri. Wah, saya imam, saya syekh, saya kiai ya. Tapi Imam Ahmad bin Hambal ulama, sebenar-benarnya ulama. Sebenar-benarnya ulama. Apa yang dilakukannya? Berdiam diri saja. Nah, kata marbot, di teras pun tidak boleh. Yang namanya peraturan tetap peraturan. Kalau mau tidur di jalanan. Kamu tidak punya rumah di sini, tapi tidak boleh tidur di masjid. Siapapun Anda keluar sana. Sampai-sampai kata diceritakan oleh Ibnu Al-Jauzi, sampai-sampai ditarik kakinya, sampai diseret, diangkat ke jalanan. Akhirnya dari kejauhan ternyata ada penjual roti yang mendengar percakapan antara marbot dan Imam Ahmad. Kata penjual roti ini karena kasihan, sini wahai Syekh, masuklah ke toko rotiku. Saya lagi bikin roti, Syekh bisa istirahat di sini. Bisa istirahat sambil tiduran. Wah, Syekh datang dari jauh, silakan tiduran di sini. Saya sambil bikin roti. Akhirnya masuklah Imam Ahmad di rumah penjual roti tersebut. Ketika masuk ke dalam, penjual roti ini sambil mengaduk adonan, ada sesuatu yang istimewa yang dilihat oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dilihatlah penjual roti ini ketika dia
membuat adonan, mengaduk adonan, membuat adonan roti, dia selalu beristighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sesekali diselingi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, sambil memanggang rotinya. Itu yang diperhatikan oleh Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad penasaran. Wahai penjual roti, sudah berapa lama engkau amalkan ini istighfar? Wah, sudah lama, kata penjual roti. Wah, sudah lama saya mengamalkan istighfar ini. Sejak saya masih muda. Diceritakan Ibnu Al-Jauzi, mereka itu sudah putih semua jenggotnya. Jadi udah orang tua bertemu berkeduanya. Sudah lama saya amalkan ini sejak saya masih muda. Lalu, apa yang engkau dapatkan daripada istighfar dan zikirmu ini? Saya beritahukan kepada saya, ajari saya. Saya ini setiap sudah dapat kesehatan, sudah dapat rezeki, dagangan saya laku gara-gara istighfar ini. Apapun yang saya minta sama Allah tidak pernah tidak dikabulkan oleh Allah. Semua permintaan saya sama Allah semuanya diijabah oleh Allah. Wah, luar biasa, kata Imam Ahmad. Kalau begitu semua doamu dikabulkan oleh Allah. Iya, semua. Apapun yang saya minta pasti dikabulkan sama Allah. Kecuali satu doa saya yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Apa itu doamu? Kata Imam Ahmad, apa doamu yang tidak dikabulkan oleh Allah? Dari dulu saya berdoa, ya Allah, pertemukanlah saya dengan ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Menangis Imam Ahmad bin Hambal, membuka kedua matanya Imam Ahmad bin Hambal menangis. Karena doamu wahai saudaraku, saya diusir dari masjid. Karena istighfarmu wahai saudaraku, saya diseret dari masjid. Gara-gara istighfarmu wahai saudaraku, saya hampir tidur di jalanan. Gara-gara istighfarmu wahai saudaraku, Imam Ahmad bin Hambal ini diseret oleh marbot. Gara-gara istighfarmu wahai saudaraku. Luar biasa kehebatan istighfar. Allah ingatkan kita dalam surah Nuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Beristighfarlah kepada Allah. Sungguh Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit sebagai berkah untuk kalian. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah akan memperbanyak harta kalian. Wa banin, dan bagi orang-orang yang tidak mempunyai keturunan, Allah kasih keturunan untuk kalian. Wa yaj'al lakum jannat, Allah kasih surga, Allah kasih kebun. Wa yaj'al lakum anhara, Allah kasih sungai-sungai yang mengalir. Lambang keberkahan, lambang kekayaan, lambang kesuksesan, semua ada di dalam astaghfirullahal azim. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat Ustaz Syam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Alhamdulillah, luar biasa banget kisahnya ya. Kita benar-benar gak nyangka ya. Kadang manusia berpikir, aduh mustahil deh buat saya, mustahil deh buat saya. Tapi gak ada yang mustahil kalau Allah yang mau memberikan. Mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil buat karena Allah. Karena begini, ketika orang beristighfar, sebenarnya dia sudah mencuci dirinya, betul, membersihkan dirinya, sehingga mudah datang apapun yang dia minta. Amin, amin ya Allah. Karena kenapa banyak orang susah berdoa, doanya dikabulkan? Betul. Kenapa orang susah usahanya, susah kegiatannya? Karena ada titik demi titik hitam di hatinya, disebabkan dosa demi dosa. Kita bukan berarti istighfar karena ada dosa saja. Betul. Sebelum melakukan apa, kita manusia ini tidak luput dari kesalahan dan keilapan. Betul. Manusia itu walaupun tidak kotor tetap mandi kan? Betul, Pak Tiap Ustaz. hari mandi? Mandi alhamdulillah. Kenapa? Kotor? Karena kotor ngerasa diri kita Ya, gitu loh. sebelum kotor pun tetap mandi Tetap dulu kita kan? mandi, ya benar. Iya. Biar kita lebih segar dan Lebih segar. lain-lain. Ini Masya Allah ya, luar biasa ya benar-benar pembahasan kita hari ini buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada tausiah dari para narasumber kita mengenai solusi agar senantiasa menjadi selalu mudah dan tidak lalai dari istighfar. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Jamaah
Alhamdulillah kembali lagi di Islam itu Indah. Mana tepuk tangannya ibu-ibu? Masya Allah ya. Ini senang banget hari ini, benar-benar saya belajar banyak nih. Mungkin kita semua belajar banyak sama-sama tentang kedahsyatan istighfar. Ternyata hal-hal yang simpel itu ternyata kalau misal kita bisa ucapkan berkali-kali dan mengerti, ternyata Allah itu memberikan macam-macam sampai tidak ada hijab antara kita sama Allah untuk meminta segalanya sama Allah. Luar biasa ya Allah. Terlalu sombong orang yang tidak mau beristighfar. Betul. Namanya kamu suci, namanya kamu bersih. Ketika orang tidak beristighfar atau mengakui dirinya tidak punya dosa, disitulah dia punya dosa karena dia terlalu sombong, karena dia merasa orang yang sempurna banget. Padahal manusia itu tidak luput dari kesalahan. Padahal banyak kesalahan-kesalahan kita. Utamanya orang kalau terlalu banyak bicaranya. Astagfirullahaladzim. Makanya saya ingin lihat ekspresi mukanya Ustadz, saya bikin saya istighfar juga. Astagfirullah. Nih mungkin nih dari Cemen nih, ayo Cemen nih mumpung ada di sini, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Silakan. Saya mau tanya nih Pak Ustadz. Saya punya teman nikah udah 10 tahun tapi belum punya anak juga. Terus teman saya ini mencoba untuk berikhtiar gitu. Selain berikhtiar dia juga beristighfar, udah terus beristighfar terus gitu. Tapi sampai saat ini belum juga memiliki anak gitu Pak Ustadz. Sama halnya seperti teman saya yang satu lagi nih. Saya punya 2 teman. Banyak juga temannya. Iya, alhamdulillah. Makanya punya Facebook. Enggak ya. Terus teman saya yang kedua ini kan kerja di PT nih. Tapi gajinya gitu-gitu aja gitu. Gitu-gitu aja. Sedangkan kebutuhannya terus meningkat. Makin nambah. Makin nambah. Dia mencoba mencari solusi dengan sedekah, terus bersedekah, terus juga beristighfar. Tapi gajinya nggak tetap naik, tetap gitu aja. Kita berbaik sangka. Dia baca istighfar, kok sampai 10 tahun baca istighfar, kok tidak punya anak-anak juga? Ketahuilah, bisa jadi dengan istighfarnya, keluarganya aman. Keluarganya tetap rukun-rukun aja, walaupun tidak punya anak. Kan banyak orang diuji karena tidak punya anak sampai rumah tangganya hancur. Iya, karena kenapa kita, maka dia selingkuh dan sebagainya, dia mengharapkan atau menceraikan istrinya atau menceraikan pasangan atau menuntut pasangannya karena dia tidak punya anak. Dan bisa jadi gara-gara istighfarnya, alhamdulillah mereka ridho atas ketentuan Allah karena tidak punya anak. Begitu pula istighfar kok tidak naik gajinya, alhamdulillah karena istighfarmu tidak naik gajimu, tapi kamu tetap aman masih bekerja, tidak di PHK kan? Tidak dimutasi kan? Tapi kan bicara namanya manusia Pak Ustadz, manusia itu kan ada batasnya. Maksudnya gini, oke benar, sabar itu tidak ada batasnya. Semua orang harus belajar seperti itu. Tapi namanya manusia, fitrahnya itu adalah aduh, saya tuh gak sabaran gitu seandainya gitu. Dan ini sebagai manusia juga kadang-kadang pengen punya sifat tuh terburu-buru. Apakah seandainya tadi nih temennya si Cemen ini udah bekerja di perusahaan ini terus gak naik-naik gajinya, dia udah sedekah terus gajinya sama, bisa gak pindah kerja? Atau mungkin yang 10 tahun seandainya gitu kan gak punya anak, udah bisa coba istighfar, bisa gak ganti istri seandainya gitu? Disinilah banyak-banyak istighfar, karena banyaknya godaan. Di sinilah gunanya istighfar. Banyaknya godaan, ganti istrimu, cari yang lain. Makanya banyak istighfar. Karena banyaknya dorongan yang membuat rumah tangganya hancur, retak. Dan yang kedua, istighfar, ayo ganti aja, pindah kantor aja. Banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan dia masih bertahan di situ. Karena dengan istighfar kita bisa bersyukur apa adanya. Kan lihat orang di bawah kita masih banyak lebih menderita daripada diri kita. Masih banyak orang tidak punya kerja. Kita masih mending ada kerjaan. Coba mungkin dari Kafi nih, silakan Ustaz Kafi. Tidak punya anak kan itu bisa faktornya banyak. Ada mungkin ya keturunan juga kan mungkin bisa berpengaruh gitu. Kalau misalkan masalah istighfar tergantung tulus tidaknya istighfar. Kalau misalkan dilihat dari kedua keturunannya memang sudah bagus, ternyata memang belum, maka teruslah bersabar, teruslah istighfar dengan betul. Karena kalau baru 10 tahun itu belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya, karena saya punya guru luar biasa. Dari awal sampai tua, sampai sekarang sesepuh, seorang ulama tidak punya. Tapi luar biasa, sabarnya luar biasa. Tahu nggak Bu, kalau santri itu melihat beliau, itu rasanya tuh pengen cepet-cepet nikah. Karena di masa tuanya itu mesra luar biasa. Nenek umur 75 tahun. Mungkin kalau misalkan ada suaminya masih nggak manggil mama, masih nggak manggil sayang. Maka yang penting terus untuk berusaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan istighfarnya bisa menimbulkan anak. Amin ya rabbal alamin. Coba Ustadz Syam silakan nih. Kalau menanggapi pertanyaan temennya, Cemen kan temennya nih yang nanya sama Cemen, terus Cemen kasih solusi istighfar gini itu susah.
Susah untuk meyakinkan orang lain tanpa kita memberikan fakta, tanpa kita memberikan dalil misalnya. Nah ini ada dalilnya, kisah di zaman Syekh Hasan Al-Basri. Ada yang datang kepada Syekh Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, saya ini nggak punya keturunan, saya ini susah rezekinya, ini saya gagal panen nih tahun ini. Gimana nih Syekh Hasan Al-Basri? Orang-orang datang dengan permasalahan yang berbeda kepada Syekh Hasan Al-Basri. Kemudian jawaban Syekh Hasan Al-Basri cuma satu, istighfar sama Allah. Istighfar sama Allah. Komplain dong orangnya. Gimana orang nggak punya anak disuruh istighfar? Orang nggak dapat pekerjaan disuruh istighfar? Apa hubungannya gitu loh? Ini sama yang sama yang dialami oleh temannya Mas Cemen. Kemudian Syekh Hasan Al-Basri menjawab dengan ayat, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Bukankah jawaban saya ini sesuai dengan Al-Qur'an? Istighfarlah sama Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midarara, Allah akan turunkan hujan sebagai rezeki. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah akan perbanyak harta kalian, termasuk diterima oleh pekerjaan. Diterima pekerjaan, diberikan gaji yang memuaskan. Kemudian bi amwali wa banin, dan Allah akan memberikan keturunan-keturunan yang saleh dan saleh. Dan ini Allah yang katakan di dalam Al-Quran, bukan kita katakan. Jadi kalau misalnya menjawab pertanyaan teman, jangan bilang saya, menurut saya sih istighfar aja bro. Salah kalau kayak gitu. Ya, istighfar gue udah dari dulu istighfar kagak ada nih. Tapi kita bilang, Al-Quran ngomong gini bro. Al-Quran ngomong gini, Allah nggak mungkin bohong bro. Gitu. Oke, begitu jelas Cemen ya? Jelas. Masya Allah, jadi nggak usah ganti istri dulu. Ini jangan-jangan ntar ada pengalaman pribadi kayak gitu lagi. Ya kan teman saya itu. Iya. Tepuk tangan dong buat Cemen. Masya Allah luar biasa nih. Nah ini sekarang nih Bu, waktunya kita mendengarkan solusinya nih. Bagaimana agar lidah dan diri ini selalu senantiasa ingat akan istighfar dan tidak lalai dari istighfar. Seperti apa? Untuk itu langsung aja Ustadz Syam. Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Salat itu 5 waktu. Salat itu 5 waktu. Ketika kita berdiri, Allah akan menaruh dosa-dosa kita di pundak kita. Kemudian ketika kita ruku, dosa-dosa yang berada di pundak kita ini berjatuhan di lantai. Kemudian kita bersujud, jatuh lagi di lantai. Semakin banyak dosa-dosa kita yang berjatuhan di lantai. Karena apa Bu? Karena salat. Ketika kita berdiri, ditaruh di pundak kita dosa-dosa tersebut. Kemudian setelah kita sholat, kita membaca Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan terimalah taubat kami. Bagaimana cara kita supaya kita senantiasa beristighfar? Artinya bagaimana cara kita agar kita senantiasa bertaubat kepada Allah atas segala dosa-dosa kita? Bu, kita berkumpul satu lapangan, seluruh manusia berkumpul dalam satu lapangan untuk berdosa kepada Allah, untuk durhaka kepada Allah, tidak akan turun derajatnya Allah. Semua manusia sepakat untuk bermaksiat kepada Allah, tidak akan turun derajatnya Allah. Semua makhluk jin, manusia, hewan, tumbuhan, semua bersepakat untuk mendurhakai Allah, tidak akan turun derajat Allah. Karena taubat ini bukan untuk Allah, bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Kita sholat bukan untuk Allah, kita taubat bukan untuk Allah, kita berdosa, Allah tidak rugi. Allah tidak rugi kalau kita berdosa, Allah tidak ada kerugian sama sekali. Yang rugi adalah kita. Ini yang kita pikirkan sehingga kita akan senantiasa beristighfar, senantiasa bertaubat kepada Allah. Bahwasanya istighfar dan taubat adalah milik saya, adalah untuk saya. Kalau saya tidak beristighfar, saya rugi. Yang kedua, caranya supaya kita senantiasa beristighfar, marilah kita bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Sudah berapa banyakkah dosa saya dibandingkan pahala saya, dibandingkan sedekah saya, dibandingkan sholat saya, lebih banyakkan mana dosa saya? Nah, yang ketiga, bagaimana agar kita senantiasa beristighfar kepada Allah? Istighfar adalah tobat yang termudah, Bu. Dosa kepada Allah adalah tobat yang termudah, tobatnya yang paling mudah. Bayangkan kalau ibu-ibu dosa sama orang tua, kita harus cari orang tua dulu minta maaf, baru kita dimaafkan. Kita dosa sama orang lain, kita cari orang lain dulu minta maaf, baru dimaafkan. Kita dosa sama manusia, kita cari orang itu dulu yang pernah kita gosipin, yang kita pernah zolimin, baru kita bertaubat kepada Allah. Tapi kalau dosa kita sama Allah, kita tinggal beristighfar, kita minta ampun sama Allah, Allah ampuni. Makanya jauh lebih berbahaya berdosa kepada sesama manusia, jauh lebih berbahaya kalau kita zolimin tetangga kita, jauh lebih berbahaya kalau kita bergibah. Kita beristighfar tiap hari berapa kali?
Rasulullah saja beristighfar minimal 70 kali sampai 100 kali minimal. Padahal Rasulullah dijamin masuk surga. Ibu ada jaminan masuk surga? Kita tidak ada jaminan masuk surga. Tidak ada jaminan. Kemudian Rasulullah saja yang maksum, yang dijamin masuk surga, yang kita yakin tidak ada dosanya Rasulullah beristighfar 100 kali. Kita yang banyak dosanya, kenapa kita tidak mau beristighfar? Kenapa kita tidak mau minta ampun sama Allah? Kita ingat itu, berapa banyak dosa kita, berapa sering kita beristighfar. Ingatlah, kita masuk surga karena ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa jadi solusi buat kita semuanya, supaya kita ini lebih sering lagi untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Masya Allah, mungkin langsung aja kita ambil kesimpulan yang akan dibawakan oleh Ustadz Maulana atau hikmah dari pertemuan kita hari ini. Silakan Pak Ustadz. Suatu ketika Rasulullah SAW menceritakan kisah. Rasulullah yang menceritakan kisah. Kisah yang diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabat, penggambaran bahwa dahsyatnya istighfar itu ketika Rasulullah menceritakan sosok dua malaikat yang bertengkar, malaikat rahmat dan malaikat penyiksa, bertengkar dengan sosok seorang yang punya dosa banyak, yang harusnya dia masuk neraka, tapi karena dia tobat istighfar, justru luar biasa. Dia mendapatkan ampunan rahmat Allah, dimasukkan ke dalam surga, padahal dosanya begitu banyak. Kata Rasulullah, dosa orang ini membunuh 99 orang. Kemudian datang kepada seorang ulama untuk menanyakan, ahli ibadah, bagaimana dosaku ini? Apakah masih diampuni oleh Allah? Kata ahli ibadah ini, dosamu apa? Membunuh 99 orang. Aduh, 99 nyawa kau hilangkan. Kamu dosanya banyak. Apa yang terjadi? Pendosa ini, pembunuh ini yang 99, dia bunuh lagi ahli ibadah itu, sehingga genaplah yang dibunuh 100 orang. Tapi tetap dia mau tobat. Tetap dia mau bertobat dan tidak putus dari rahmat Allah. Dia datangi ulama berikutnya. Ketahuilah, ulama berikutnya berkata, berapapun dosamu Allah ampuni. Apa yang saya lakukan ya Syekh? Istighfar perbanyak dan tinggalkan tempatmu. Maka dia berusaha menuju ke Mekah. Dari riwayat mengatakan menuju ke Mekah untuk mendapatkan ampunan. Di tengah perjalanan belum sempat dia datang untuk bertobat, dia sudah meninggal di perjalanan. Apa yang terjadi? Dua malaikat bertengkar untuk memperebutkan jenazah orang ini, apakah masuk surga atau masuk neraka. Yang terjadi, dia masuk surga. Karena kenapa? Ampun Allah lebih besar. Ternyata jarak menuju tempat pertobatannya itu lebih dekat, dan jarak dari dosanya itu, tempat dia melakukan dosa, lebih jauh. Maka diambillah ukuran lebih dekat. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini, dari tema yang kita angkat, dahsyatnya istighfar. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya, dan semakin rajin kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Cemen, boleh sama-sama ke depan Cemen. Terima kasih banyak, tepuk tangan sekali lagi dong buat Cemen yang udah tadi sharing juga, udah nanya juga. Mudah-mudahan pertanyaan tadi Cemen juga bisa jadi pelajaran buat yang lainnya. Terima kasih banyak juga buat ibu-ibu jamaah yang sudah hadir di sini semuanya. Sekali lagi tepuk tangan lagi buat semuanya ibu-ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya Bu ya. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah nih. Jangan lupa saksikan terus Islam itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mau undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.